Shut up and sit down. Oke, kita sekarang sudah sampai di ujung Pangka, daerah Kulon Gresik, Jawa Timur. Tepatnya di Dusun Banyuore. Di sini tempat penangkaran udang filem. Langsung aja ngobrol-ngobrol sama orangnya biar lebih lanjut dan jelas informasinya. Oke. Saya sekarang sudah bersama Pak Sawa, boleh perkenalan? Ya, Pak Mundir. ya Pak Mundir. Pak Mundir selaku petani tambak yang ada di Kulonan Gresik, yaitu tepatnya ujung Pangka. Banyuurip ujung Pangka. Banyuurip ujung Pangka, Gresik, Jawa Timur. Nah, ini Pak, kita mau sedikit tanya-tanya mengenai tambak udang faname, Pak. Ya. Bagaimana sih Pak proses awal budidaya udang faname itu Pak? Bisa dijelaskan sedikit? Ya, kalau kita mau memulai usaha di budidaya udang faname, Okay. ini kita harus membentuk dulu lahan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi pertama kita adalah melakukan pemetaan yang kita kehendaki itu mau ukuran berapa. Kalau memang luasan lahan itu 1 hektar, katakan 1 hektar itu bisa kita bagi menjadi 4. Jadi per petak bisa 2000, 2500 atau 2000-an. Nah, di situ setelah kita bentuk pemetaan maka harus ada juga tandon air. Tandon air ya. Jadi kalau memang air dari laut masuk ke tandon dulu, begitu juga dari sumur bor kita masukkan ke tandon air, baru kita tarik lagi ke pemetaan yang kita persiapkan untuk udang faname tadi. Terus seperti peralatan yang harus dibutuhkan untuk semi intensif ya, untuk semian ini, jadi agar air itu tidak cepat hilang ya, atau merembes ke Terserap tanah. Ya, ke kanan kiri, maka harus pematangnya itu kita pakai terplastik atau plastik ya, terpal atau plastik yang dikhususkan untuk pematang tambak itu sendiri. Iya. Terus pasti ini kan Pak, ada plus minus Pak kalau budidaya udang gini Pak. Ya, plus Plus minusnya minusnya khusus di udang faname ini bibitnya cukup murah dan mudah didapat. Kalau mau yang F1 harganya ya agak mahal, kalau mau yang lokalan murah ini. Dan hasilnya cukup lumayan kalau faname ini, karena 2 bulan sudah bisa kita panen. Mulai usia 2 bulan bisa kita panen sampai 3 bulan tadi. Terus perawatannya tadi, kalau memang tidak ada virus atau berak putih tadi, maka keuntungannya lumayan. Tapi sewaktu-waktu kadang-kadang muncul virus itu atau berak putih tadi, sehingga kegagalan faname itu total kalau yang untuk semian. Jadi nggak bisa kena beberapa saja yang kena, tapi hampir 70% itu kena semua. Jadi kita nggak bisa ngomongin panen. virus nih Pak. Nah, sekarang kan lagi-laginya pandemi COVID-19 ini. Ada nggak Pak pengaruh dari pandemi ini sendiri terhadap penjualan maupun perkembangbiakan udangnya sendiri? Kondisi pandemi COVID ini di udang faname tidak ada pengaruh, karena ya hanya tadi permasalahannya kalau sudah pernah kena kemarin harus bangkit kembali itu agak berat karena modalnya cukup besar. Ini aja masalahnya. Jadi kalau untuk harga, kebetulan meskipun terjadi pandemi ini harganya stabil ya. Dan justru bibit yang sekarang ini agak sulit karena mungkin banyak
petani yang intensif itu banyak yang produksi ya, yang tebar, sehingga untuk yang semian ini juga agak kesulitan mencari benih. Ya. Terus ini Pak, tadi kan Bapak ngomong ada virus berak putih ya. Berak putih, Nah ya. itu diakibatkan oleh hama luar atau diakibatkan oleh udang itu sendiri Pak? Jadi selama ini yang kita ketahui, kita curiga pertama itu dari udang itu sendiri. Oh iya. Baru kemudian faktor luar. Gitu ya. Ya. Jadi kalau memang benih itu bagus, ya insya Allah karena kekebalannya itu bagus, maka meskipun ada pengaruh dari luar, udang akan tetap tumbuh baik. Tapi kalau sudah benihnya itu nggak bagus, kemudian ada tambahan faktor dari luar, sehingga udang itu mudah terserang penyakit berak putih tadi. Ya. Terus ini Pak, langkah awal jika ingin berbudidaya ikan udang faname ini apa saja yang kira-kira dibutuhkan Pak? Pertama, apabila ingin usaha di udang faname, maka yang jelas adalah lahan itu harus sudah ada. Iya. Jadi kemudian kita buat pemetaan tadi, kita paling nggak kalau di tanah yang agak berbatu, maka kita pakai alat tadi ya, ekskavator ya, untuk mempermudah pembuatan itu. Iya. Kemudian pemerataan. Nah, kalau sudah rata lahannya sesuai dengan yang kita harapkan, kita bentuk pembuangannya juga, maka kita untuk semian ini paling enggak ada faktor yang harus didukung, yaitu kincir sama pipa untuk pembuangan ya, pembuatan drainase, kemudian saluran air, terus drainase pembuangan kotoran tadi, kemudian blower untuk penambahan oksigen. Iya. Jadi kelihatannya simpel tapi nggak sesimpel itu Pak ya. Iya. Yang dibutuhkan cukup banyak juga. Cukup banyak ya, terutama ada PLN tadi ya, saya lupa menyebutkan. Jadi kalau listriknya nggak besar, nggak bisa kita bikin itu. Paling kira-kira tidak berapa watt yang dibutuhkan untuk menyalakan apa Pak? Kincir anginnya? untuk kincir ya, untuk kincir sama untuk pengambilan air ya, Blower? untuk blower tadi. Iya. Untuk penerangan ya, penerangan. Berapa watt kira-kira? Minimal kalau lokasi 1 hektar berarti kita buat 4 petak atau 5 petak, maka kebutuhan listrik itu 23.000 megawatt ya, standarnya itu. Kemudian genset ini kita antisipasi apabila listrik padam, maka kalau nggak ada genset, udang akan mati karena kehabisan oksigen. Maka kita butuh genset ya, untuk yang mengantisipasi itu ya, 60.000 ya, 60.000 megawatt cukup gensetnya. Terus pesan dan kesannya apa Pak untuk orang-orang yang mau ingin berbudidaya seperti ini itu? Mungkin Bapaknya bisa sedikit memberikan pesan dan kesan. Pesannya pertama ya, kalau memang dalam penambahan pendapatan dan peningkatan ekonomi, alhamdulillah. Kalau memang tidak ada kendala, bisa kita anggap cukup lah. Kalau ingin menyekolahkan anak sampai kuliah gitu bisa, kalau intensif ya faname ini, semian ini. Nah, kendalanya kalau sewaktu-waktu itu gagal, maka karena gagalnya kalau faname itu total dan biayanya cukup besar, maka kita akan kesulitan untuk mencari modal awal lagi. Iya. Jadi meskipun kita punya hitung-hitungan, sebetulnya ada tabungan, setiap panen ada tabungan, tapi kenyataannya karena kebutuhan, kalau sudah kebutuhan pendidikan anak, maka tidak akan ada tabungan, mesti kita keluarkan untuk pendidikan kan itu. Jadi kebutuhan yang lain kemudian kita agak besar, sehingga kegagalan kita sekali gagal itu di faname, maka kita akan kesulitan bangkit lagi kalau memang kita nggak menemukan modal lagi yang cukup untuk memulai usaha lagi. Ini main plusnya. Jadi kembali lagi, kalau dari penghasilan insya Allah cukup. Kalau memang itu
berhasil. Tetap. Ini Pak, udang faname sendiri kalau di Gresik ini budidayanya sudah cukup banyak atau masih dibilang bisa sedikit gitu Pak? Ya itu tadi Pengetahuan Bapak. tumbuh apa tenggelam bangkit. Kalau dulu itu sudah ada pertama windu, kemudian hilang, kemudian ganti faname. Faname jaya, kemudian hilang lagi, kemudian baru mulai lagi. Nah, sekarang ini kalau saya sendiri sih sudah sekitar 8 tahun faname ya, kita ikuti terus. Nah, sekarang ini di Gresik Utara ya, daerah Ujung Pangka, khususnya Banyurip, ini banyak sekali pemula yang masuk ke faname, terutama tadi yang katanya yang ke arah milenial, karena pemodal semua yang masuk ke Banyurip dan Ujung Pangka ini adalah pemodal semua, sehingga mereka mampu untuk merenovasi lahan itu ya ke arah lebih modern lagi. Tapi kalau untuk yang petani lokal, petani faname lokal ya, kita nggak akan mampu mengikuti perkembangan ke arah teknologi yang lebih bagus karena modal kita sangat terbatas. Yang jelas ini Pak ya, perbedaan modal juga bisa Pak, bisa diperhitungkan. Ya memang awal banyak. Iya, modal itu kebutuhan utama untuk pengembangan faname kalau memang ingin berhasil lebih bagus, karena tadi antisipasinya adalah kalau yang ke arah sepemahaman saya, kalau yang sudah intensif, kalau milenial tadi semua seakan-akan ke arah sterilisasi lah tempat itu. Kalau yang semian kan masih terbuka, kita mesti butuh pagar keliling, kemudian tadi total pakai plastik semua dasarnya. Terus gini nih musim Pak, untuk musimnya pengaruh nggak untuk musim hujan maupun musim kemarau? Faname ini nggak begitu, yang semian dan nggak semi atau intensif ini nggak pengaruh karena untuk iklim, karena sudah ada kincir dan blower tadi. Kalau pas hujan udaranya dingin, maka kita tambah kincir sama oksigen. Tapi kalau panas bisa kita kurangi oksigen dan kincirnya. Nah, terutama ada kualitas air. Kualitas air ini sangat berpengaruh sekali. Jadi kalau memang di daerah teman-teman atau bapak-bapak yang ingin bertambak, maka kalau dari sumur bor itu kadar bersihnya sangat tinggi, ya lebih baik dibuatkan tadi penampungan air dulu untuk tandon air, jadi prioritas. Untuk air tawar itu Pak ya? Air asin. Ya. Untuk air asin dan sumur bor, karena setiap daerah itu kandungannya mesti berbeda. Jadi mengikuti itu. Nah, untuk budidaya udang faname ini yang dibutuhkan itu air yang seperti apa Pak? Asinnya itu garamnya seberapa, ataupun tawar atau gimana Pak? Yang di sini nih kadar garamnya 18, ya, istilahnya gitu, kadar garam 18. Ya, itu juga berjalan baik. Nah, sekarang ini kita coba yang karena habitatnya faname itu air asin, maka kita untuk yang sekarang kita coba kadar garam yang 25 sampai 28 nanti. Kita ngikuti biar kehidupannya dulu yang kita ikuti ya. Kalau memang 1 bulan kehidupan sudah bagus, maka untuk pertumbuhannya kita supli dengan air yang kadar garamnya 18 tadi. Ya, itu tadi sedikit informasi mengenai pertambakan khususnya di udang faname ya Pak. Udang faname. Ya, terima kasih Pak Mundir atas sama-sama. Partisipasinya sudah menyempatkan kita untuk ngobrol santai lah. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.